Hey kid, don't ever let them get inside your head. Justin Mathieu, striker keturunan yang kepincut bela timnas Indonesia. Justin Mathieu, striker keturunan Belanda yang kini bermain untuk tim divisi utama Armenia, Noah FC, telah menjadi pusat perhatian setelah kabar bahwa PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, membidik naturalisasinya jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak bergabung dengan Noah FC pada Juli 2023, Mathieu telah menunjukkan performa impresif sepanjang musim 2023-2024, tampil dalam 33 laga dengan mencatatkan 4 gol dan 7 assist. Justin Mathieu lahir di Breda, Belanda, pada 10 April 1996. Ia memulai karir profesionalnya di klub Belanda, Willem II, sebelum kemudian bermain untuk beberapa klub di Eropa seperti Cambuur, Go Ahead Eagles, dan FC Den Bosch. Pada Juli 2023, ia membuat langkah mengejutkan dengan bergabung ke Noah FC di Armenia. Di klub barunya ini, Mathieu cepat beradaptasi dan menjadi salah satu pemain kunci dalam skuad, berkat kemampuannya dalam mencetak gol serta kontribusi assist yang konsisten. Bersama Noah FC, Justin Mathieu telah menunjukkan kemampuannya sebagai striker yang serba bisa. Dalam 33 penampilan musim ini, ia berhasil mencetak 4 gol dan memberikan 7 assist. Statistik ini menunjukkan bahwa Mathieu tidak hanya piawai dalam mencetak gol tetapi juga berperan penting dalam menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Kecepatan, teknik dribbling, dan visi bermainnya menjadi aset berharga bagi Noah FC di kompetisi divisi utama Armenia. Melihat potensi besar yang dimiliki Mathieu, PSSI memutuskan untuk mengejar proses naturalisasinya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat skuad timnas Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang melihat kehadiran Mathieu sebagai langkah positif untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyatakan, Justin Mathieu adalah pemain yang memiliki potensi besar dan pengalaman internasional. Kehadirannya diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia. Penambahan Justin Mathieu ke dalam skuad timnas Indonesia diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam hal serangan. Kemampuannya untuk bermain di berbagai posisi menyerang memberikan fleksibilitas tambahan bagi pelatih Shin Tae-yong dalam merancang strategi. Dengan kecepatan dan keterampilan individu yang dimiliki Mathieu, diharapkan bisa membuka ruang lebih bagi penyerang lain dan meningkatkan produktivitas gol tim. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut baik kabar ini dan percaya bahwa pengalaman serta kemampuan Mathieu akan menjadi aset berharga. Justin Mathieu memiliki kualitas yang luar biasa dan pengalaman bermain di Eropa yang akan sangat berguna bagi tim kami. Kami optimis bahwa dia bisa membawa dampak positif dalam kampanye kualifikasi Piala Dunia, kata Shin Tae-yong. Berita tentang naturalisasi Justin Mathieu mendapatkan sambutan positif dari para penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang melihat ini sebagai langkah maju dalam upaya meningkatkan kualitas tim nasional dan berharap bahwa kehadiran Mathieu akan membawa perubahan yang dibutuhkan. Media juga ramai memberitakan tentang prospek ini, dengan beberapa analis sepak bola lokal menyatakan bahwa Mathieu bisa menjadi tambahan yang sangat dibutuhkan dalam upaya Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Namun, seperti halnya setiap langkah besar, ada juga suara-suara skeptis yang muncul. Beberapa pengamat sepak bola lokal mengingatkan bahwa penting untuk tetap fokus pada pengembangan bakat-bakat muda lokal meskipun naturalisasi pemain asing dapat membawa keuntungan jangka pendek. Meski demikian, mayoritas suara tetap mendukung langkah ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat tim nasional. Dengan proses naturalisasi yang sedang berlangsung, harapan besar ditempatkan pada Justin Mathieu untuk membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia. Tantangan yang dihadapi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak akan mudah, namun dengan kerja keras, dedikasi, dan strategi yang tepat, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia semakin terbuka lebar. Justin Mathieu sendiri mengungkapkan kegembiraannya atas kesempatan ini. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan untuk membela timnas Indonesia.
Saya akan memberikan yang terbaik untuk negara ini dan berharap bisa membantu timnas Indonesia meraih sukses di kualifikasi Piala Dunia, ujar Mathew. Dengan tambahan pemain berkualitas seperti Justin Mathew, timnas Indonesia siap menghadapi tantangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Para penggemar sepak bola Indonesia berharap bahwa langkah ini akan membawa mereka lebih dekat ke impian untuk tampil di Piala Dunia, mengangkat nama Indonesia di panggung sepak bola internasional. David Jonathan Munchen dinaturalisasi, siap bela timnas Indonesia jelang kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026. Sepak bola Indonesia kembali bergemuruh dengan berita besar yang datang menjelang kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026. David Jonathan Munchen, pemain muda berbakat yang telah menunjukkan prestasi gemilang di Eropa, dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk memperkuat skuad Garuda dalam persiapan menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia mendatang. David Jonathan Munchen, yang memiliki darah campuran Indonesia-Jerman, dikenal sebagai salah satu talenta muda yang paling menjanjikan di sepak bola Eropa. Lahir di Munich, Jerman, pada 2003, David telah meniti karir sepak bola sejak usia dini dan bergabung dengan akademi sepak bola ternama di Jerman. Berposisi sebagai gelandang serang, David dikenal dengan visi permainan yang tajam, kemampuan teknis yang mumpuni, serta ketenangan dalam mengambil keputusan di lapangan. Keputusan untuk menaturalisasi David Munchen bukan tanpa alasan. PSSI melihat potensi besar dalam diri pemain muda ini untuk memberikan kontribusi signifikan bagi timnas Indonesia. Dengan kemampuan dan pengalamannya bermain di level kompetisi tinggi di Eropa, David diharapkan dapat membawa perubahan positif dan meningkatkan kualitas permainan tim. Kami sangat senang menyambut David Munchen ke dalam keluarga besar timnas Indonesia, ujar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers resmi. Proses naturalisasi ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang kami untuk memperkuat tim nasional dengan pemain-pemain berkualitas. Kami percaya bahwa David akan memberikan dampak yang besar dalam upaya kami meraih prestasi di kualifikasi Piala Dunia 2026. David sendiri mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dalam pernyataannya, ia menyatakan siap memberikan yang terbaik untuk tanah air leluhurnya. Ini adalah kehormatan besar bagi saya dan keluarga. Saya sangat antusias untuk bergabung dengan timnas Indonesia dan siap bekerja keras untuk membawa tim ini mencapai tujuan besar kami, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026, ujar David dengan penuh semangat. Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan PSSI untuk memastikan bahwa semua prosedur berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kehadiran David Munchen di timnas Indonesia menambah daftar pemain naturalisasi yang telah memberikan kontribusi besar bagi tim. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut baik kehadiran David Munchen dan melihatnya sebagai tambahan yang sangat berharga bagi tim. David adalah pemain dengan potensi besar dan saya yakin dia akan beradaptasi dengan cepat dalam sistem permainan kami. Kami memiliki target besar di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kehadiran David akan membantu kami dalam mencapai target tersebut, ujar Shin Tae-yong. Persiapan timnas Indonesia menjelang kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 kini semakin intensif. Skuad Garuda dijadwalkan menjalani serangkaian pemusatan latihan dan pertandingan uji coba untuk memantapkan strategi dan kekompakan tim. Dengan tambahan tenaga baru seperti David Munchen, harapan untuk bisa lolos ke Piala Dunia semakin membara di hati para penggemar sepak bola tanah air. Dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia sangat diharapkan dalam perjalanan timnas menuju Piala Dunia 2026. Semangat dan doa dari para pendukung akan menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Kini, dengan kehadiran David Jonathan Munchen, timnas Indonesia siap menorehkan sejarah baru dan mengharumkan nama bangsa di kancah sepak bola dunia. PSSI targetkan naturalisasi Mauro Zylstra jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga.
Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, kini sedang mengincar pemain muda berbakat asal Belanda, Mauro Zijlstra, untuk dinaturalisasi. Langkah ini merupakan bagian dari strategi PSSI dalam mempersiapkan tim nasional, Timnas, Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. PSSI telah lama melakukan naturalisasi pemain asing untuk memperkuat Timnas. Praktik ini dianggap penting mengingat persaingan yang semakin ketat di level internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah berhasil menaturalisasi beberapa pemain kunci yang memberikan kontribusi signifikan bagi Timnas. Mauro Zijlstra, pemain yang berposisi sebagai gelandang serang, menjadi target utama PSSI kali ini. Zijlstra, yang saat ini bermain untuk klub Eredivisie, FC Utrecht, dikenal dengan kemampuan dribbling, visi permainan yang baik, serta akurasi umpan yang tinggi. Pemain berusia 22 tahun ini memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Sumatera Barat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa naturalisasi Zijlstra diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Timnas. Kami melihat Mauro sebagai aset yang sangat berharga. Dengan skill dan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, kami yakin dia bisa memberikan kontribusi besar bagi Timnas Indonesia, ujar Thohir dalam konferensi pers kemarin. Menurut pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kehadiran Zijlstra akan menambah kedalaman skuad dan memberikan variasi taktik yang lebih luas. Mauro adalah pemain yang sangat versatile. Dia bisa bermain di beberapa posisi, baik sebagai gelandang serang maupun sayap. Ini akan memberikan fleksibilitas bagi tim dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia, kata Shin Tae-yong. Proses naturalisasi Mauro Zijlstra diperkirakan akan berjalan lancar mengingat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan komunitas sepak bola Indonesia. Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, telah menyatakan dukungannya terhadap langkah PSSI ini. Proses naturalisasi ini tidak hanya tentang menambah pemain berkualitas, tetapi juga memperkuat rasa kebangsaan dan cinta tanah air melalui olahraga. Kami mendukung penuh PSSI dalam upaya ini, ungkap Menpora, Dito Aryo Tejo. Mauro Zijlstra sendiri telah menunjukkan minat yang besar untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Dalam beberapa wawancara dengan media Belanda, ia mengungkapkan kebanggaannya memiliki darah Indonesia dan keinginannya untuk bermain bagi Timnas Garuda. Saya sangat antusias dengan kemungkinan ini. Bermain untuk Indonesia akan menjadi kehormatan besar bagi saya dan keluarga, kata Zijlstra. Timnas Indonesia saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah berhasil melewati 2 putaran awal dengan performa gemilang, Indonesia kini harus berhadapan dengan tim-tim kuat dari Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Shin Tae-yong telah merencanakan serangkaian pemusatan latihan dan pertandingan persahabatan untuk mematangkan strategi dan kohesi tim. Kehadiran Mauro Zijlstra diharapkan dapat segera beradaptasi dengan gaya permainan Timnas dan memberikan dampak positif di lapangan. Para penggemar sepak bola Indonesia menyambut baik rencana naturalisasi Mauro Zijlstra. Banyak yang berharap bahwa dengan kehadiran pemain-pemain berkualitas, Timnas Indonesia dapat berbicara banyak di kancah internasional dan mungkin mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Saya sangat senang mendengar kabar ini. Zijlstra adalah pemain muda berbakat dan saya yakin dia bisa membantu Timnas mencapai prestasi yang lebih tinggi, ujar salah satu penggemar Timnas di Jakarta. Di sisi lain, PSSI juga terus berupaya memperbaiki sistem pembinaan pemain lokal agar Indonesia tidak hanya bergantung pada pemain naturalisasi. Program pembinaan usia dini, peningkatan kualitas pelatih, serta pengembangan kompetisi lokal menjadi fokus utama untuk jangka panjang. Langkah PSSI untuk menaturalisasi Mauro Zijlstra merupakan bagian dari strategi besar untuk mempersiapkan Timnas Indonesia menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Dengan dukungan dari berbagai pihak dan antusiasme Zijlstra untuk bergabung, harapan akan prestasi gemilang Timnas semakin besar. Semua mata kini tertuju pada proses naturalisasi ini dan bagaimana Mauro Zijlstra dapat membawa perubahan positif bagi sepak bola Indonesia.
Jordi Weerman masuk radar naturalisasi timnas Indonesia, jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jordi Weerman, gelandang berbakat asal Belanda yang kini bermain untuk Luzern di Liga Super Swiss, dikabarkan masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi dan memperkuat tim nasional Indonesia. Rencana ini muncul menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Indonesia tengah mempersiapkan tim yang lebih kompetitif guna meraih tiket ke ajang bergengsi tersebut. Weerman, yang memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya, telah menunjukkan performa impresif bersama Luzern. Gelandang berusia 24 tahun ini dikenal dengan kemampuan mengolah bola, visi bermain, serta ketangguhan di lini tengah. Tidak heran jika pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menaruh perhatian khusus padanya. Jordi Weerman memulai karir sepak bolanya di Akademi Feyenoord, salah satu klub terbesar di Belanda. Ia berhasil menembus tim utama Feyenoord pada musim 2017-2018, namun kemudian lebih banyak dipinjamkan ke klub lain untuk mendapatkan pengalaman bermain. Pada tahun 2021, Weerman bergabung dengan FC Luzern di Liga Super Swiss, di mana ia segera menjadi salah satu pemain kunci di tim tersebut. Keputusannya untuk menerima tawaran bermain di Liga Super Swiss terbukti tepat. Di Luzern, Weerman mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain reguler dan berhasil menunjukkan performa terbaiknya. Dengan kemampuan bermain yang konsisten, ia mulai menarik perhatian banyak pihak, termasuk PSSI yang tengah mencari pemain-pemain berkualitas untuk memperkuat timnas Indonesia. Proses naturalisasi Jordi Weerman diperkirakan akan berjalan dengan lancar mengingat adanya hubungan kekerabatan dengan Indonesia. Weerman sendiri telah menunjukkan minat yang besar untuk bergabung dengan skuad Garuda. Saya merasa terhormat jika bisa membela timnas Indonesia. Keluarga saya memiliki akar di Indonesia, dan bermain untuk negara ini akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya, ungkap Weerman dalam sebuah wawancara. PSSI, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, telah menunjukkan keseriusan dalam upaya meningkatkan kualitas timnas melalui program naturalisasi. Weerman diharapkan dapat menjadi tambahan yang signifikan, mengingat posisinya sebagai gelandang tengah yang seringkali menjadi motor permainan tim. Pelatih Shin Tae-yong menyambut positif rencana naturalisasi Weerman. Kami selalu mencari pemain-pemain yang bisa memberikan kontribusi besar bagi tim. Jordi Weerman adalah salah satu pemain yang kami lihat memiliki potensi besar untuk memperkuat lini tengah timnas. Saya yakin dia bisa membawa pengaruh positif dan membantu kami mencapai target di kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Shin Tae-yong. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, juga mengungkapkan optimismenya terkait rencana ini. PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas timnas dengan berbagai cara. Naturalisasi pemain adalah salah satu langkah strategis yang kami ambil. Jordi Weerman memiliki kualitas yang kami butuhkan, dan kami berharap proses naturalisasinya bisa berjalan dengan lancar sehingga dia bisa segera bergabung dengan timnas, kata Thohir. Dengan masuknya Jordi Weerman dalam rencana naturalisasi, harapan untuk melihat timnas Indonesia tampil lebih kompetitif di kancah internasional semakin besar. Weerman diharapkan bisa menjadi salah satu pemain kunci yang membawa perubahan positif dalam tim, terutama dalam menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Para penggemar sepak bola di Indonesia tentu berharap proses naturalisasi ini bisa segera terrealisasi dan Weerman dapat segera bergabung dengan timnas. Keberhasilan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi seluruh rakyat Indonesia, dan kontribusi dari pemain-pemain berkualitas seperti Jordi Weerman sangat dinantikan. Jayden Oosterwolde masuk radar naturalisasi timnas Indonesia jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jayden Oosterwolde, pemain muda berbakat yang saat ini bermain untuk Parma di Serie B Italia, dikabarkan tengah masuk radar naturalisasi tim nasional, Timnas Indonesia. Menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, terus mencari talenta-talenta diaspora yang dapat memperkuat timnas. Jayden Oosterwolde lahir pada 26 April 2001 di Zwolle, Belanda.
Pemain dengan posisi bek kiri ini memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Jawa. Osterwolde memulai karir profesionalnya di FC Twente sebelum bergabung dengan Parma pada 2023. Di Parma, ia menunjukkan performa yang mengesankan dengan kemampuan bertahan yang solid serta kecepatan dan keterampilan yang mumpuni dalam membantu serangan. PSSI, di bawah kepemimpinan Ketua Umum Erick Thohir, telah melakukan upaya serius untuk memperkuat skuad Garuda dengan mencari pemain-pemain keturunan Indonesia yang berkarier di luar negeri. Naturalisasi pemain bukanlah hal baru bagi Indonesia. Sebelumnya, beberapa pemain seperti Kelvin Verdong, Jay Itzes, dan Ragnar Oratmangoen telah menjadi bagian penting dari timnas setelah proses naturalisasi. Proses naturalisasi Osterwolde, jika terwujud, akan menjadi langkah strategis bagi timnas Indonesia yang tengah mempersiapkan diri untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kehadiran pemain berkualitas seperti Osterwolde, diharapkan lini pertahanan timnas Indonesia akan semakin kokoh. Pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyatakan antusiasmenya terhadap kemungkinan bergabungnya Osterwolde. Kami selalu mencari pemain yang dapat meningkatkan kualitas tim. Jayden Osterwolde memiliki potensi besar dan dapat memberikan kontribusi positif bagi timnas, ujar Shin. Pakar sepak bola nasional, juga memberikan pandangannya. Jayden adalah pemain muda yang memiliki pengalaman bermain di Liga Eropa. Kehadirannya bisa memberikan dimensi baru dalam permainan timnas, terutama di sektor pertahanan. Proses naturalisasi bukanlah hal yang mudah dan memerlukan berbagai persyaratan serta persetujuan dari pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, Jayden sendiri harus menyatakan keinginannya untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan memenuhi syarat-syarat administratif yang berlaku. Di sisi lain, PSSI juga harus memastikan bahwa pemain yang dinaturalisasi benar-benar memiliki komitmen untuk membela timnas Indonesia. Kasus-kasus sebelumnya menunjukkan bahwa tidak semua pemain naturalisasi dapat memberikan kontribusi maksimal. Dengan target tinggi yang dipatok PSSI, yaitu lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, proses penguatan tim menjadi sangat krusial. Jayden Osterwolde bisa menjadi salah satu elemen penting dalam mencapai tujuan tersebut. Selain aspek teknis, kehadiran pemain seperti Osterwolde juga diharapkan dapat menginspirasi talenta-talenta muda di tanah air untuk terus berprestasi. PSSI dan seluruh pecinta sepak bola Indonesia tentunya berharap agar proses naturalisasi Jayden Osterwolde dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang positif. Sementara itu, timnas Indonesia akan terus berjuang dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Jayden Osterwolde dalam skuad timnas Indonesia tidak hanya menjadi angin segar bagi para penggemar sepak bola tanah air, tetapi juga menjadi bukti nyata dari upaya PSSI dalam meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Semoga langkah ini dapat membawa timnas Indonesia meraih prestasi gemilang di kancah internasional. Dengan segala harapan dan persiapan yang ada, kita semua berharap agar langkah-langkah strategis yang diambil PSSI dapat membawa Indonesia menuju pentas sepak bola dunia, dan Jayden Osterwolde bisa menjadi bagian dari sejarah tersebut.